Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi membacaannya, namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu ternyata menyakitimu, melukai dirinya sendiri. Ternyata menyakitimu, melukai dirinya sendiri. Ada seseorang yang ternyata menyakiti kamu malah jadi ngelukain dirinya sendiri. Siapakah orang ini dan bagaimanakah cerita kalian? Semoga hal baik akan terjadi sama pembacaan ini ya teman-teman. Kita hari ini akan lihat dulu siapa sih ciri-ciri dari si orang ini ya. Orang ini itu adalah orang yang selalu ngerasa gugup ya teman-teman. Dan orang ini saya ngerasa gugup, dia juga punya banyak kekhawatiran di dalam hidupnya dia. Jadi orangnya bisa saja jadi selalu gugup, stres, nggak tenang gitu ya, banyak kekhawatiran, banyak ketakutan, dan banyak hal-hal yang dia itu kayak nggak bisa tenang. Oke. Selain itu, orangnya ini adalah seseorang yang cukup artistik ya. Jadi mungkin banget dia itu bekerja dengan industri seni atau musik ya. Atau memang dia itu hobi di seni atau di musik. Oke, jadi ini ada seni, ada musik ya. Atau orang ini memang punya satu kecintaan terhadap seni ataupun musik. Oke. Orang ini berenergi divine feminim ya, ada energi secara koneksi, secara intuisi ke kamu teman-teman ya. Orang ini itu banyak yang aktifnya di malam hari atau lebih aktif di malam hari. Orang ini punya intuisi yang cukup kuat ya, dan orang ini bisa saja sedang dalam periode mengamati intuisinya sendiri, mengamati perasaannya sendiri, supaya bisa melihat segala sesuatu dengan lebih jelas. Jadi orang ini seperti sedang mengamati pemikiran dia sendiri dan perasaan dia sendiri. Oke? Ada yang bekerja dengan industri kesehatan, tapi di sini juga menandakan bahwa ada yang orang ini sedang sakit secara fisik ataupun secara mental ya. Jadi nggak benar-benar fit kalau yang Sora lihat di sini ya. Oke. Selain daripada itu ya, orangnya ini bisa keras, bisa tegas ya. Dan dia itu bisa kenceng banget sama kamu, dalam artian perilaku dia ya gitu loh. Dan dia kalau bersuara atau bicara mungkin suaranya cenderung keras ya. Dan orang ini sekarang menginginkan adanya perubahan, adanya transformasi. Jadi ini adalah seseorang yang kayak ketika dia mengamati pikiran dan hatinya dia sendiri, dia ingin adanya suatu perubahan, dia ingin adanya suatu perkembangan. Ya, orang ini tuh sadar kalau diri dia itu sebenarnya butuh banyak dibantu, perlu banyak terapi, perlu banyak perubahan. Orang ini juga sangat mungkin banget ya teman-teman punya mendengar banyak masukan dari orang-orang di sekitar dia, mendapat masukan dari teman-temannya mungkin soal perilaku dia yang kurang baik, atau ada hal-hal yang semestinya mungkin diperbaiki. Oke. Sekarang kita coba lihat ya teman-teman, bagaimana situasi kamu dan dia pada saat ini, hubungannya seperti apa. Oke. Kalau Sora lihat di sini, sekarang lagi sama-sama berjarak, lagi sama-sama jauh. Tapi kalau yang Sora lihat di sini, lebih kepada memang ini ada yang LDR secara jarak beneran, memang jauhan secara fisik gitu loh ya. Atau memang energinya lagi jauh. Jadi, orang ini bisa saja cuman berani memantau kamu atau melihat kamu dari kejauhan. Ini dari energi dari seseorang yang memantau dari kejauhan, orang yang sedang berusaha menunggu, mengevaluasi hubungan ini gitu loh ya. Jadi kayak dianya mantau, kamunya mungkin pasif ya. Oke. Di sini sementara dianya mantau, kamunya pun pingin punya energi bergerak mungkin ke awal yang baru. Jadi sementara dia mantauin kamu, kamunya lebih kepingin, yuk aku pingin melanjutkan hidup aku dan bergerak untuk melakukan sesuatu yang baru ya. Orang ini masih punya gairah perasaan ternyata teman-teman sama kamu ya, masih ada gairah perasaan di balik mungkin sikap diemnya dia, sikapnya dia yang kelihatannya mungkin nggak ada pergerakan mantauin kamu, tapi sebenarnya dia masih punya gairah. Sementara
dari kamu pingin bergerak untuk ke arah sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih positif, sesuatu yang kayak pingin nenangin hati dan batin kamu. Makanya kamu memilih untuk oke, aku akan ambil langkah besar yang tidak pernah aku lakukan sebelumnya. Jadi ini sangat mungkin banyak dari kalian yang mungkin selama ini belum tegas atau belum berani keluar atau melakukan tindakan tegas untuk menjauh dari dia. Tapi ini ada satu langkah yang kamu tuh lakukan yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Jadi ini ada perubahan hati, perubahan keputusan, perubahan perasaan untuk mengambil satu langkah yang baru. Oke. Sekarang kita lihat ya. Ternyata menyakitimu, melukai dirinya sendiri. Ada apa Pak? Ada apa teman-teman di sini ya? Oke. Di sini, oke. Orang ini merindukan ada satu intimasi kembali sama kamu. Ya, artinya orang ini bisa saja berjauhan dari kamu. Justru ketika dia menjaga jarak dari kamu, dia malah merasakan sangat kangen dan pingin deket sama kamu. Jadi bukan cuma kamu sebenarnya yang kangen sama dia, dia pun jadinya kangen sama kamu. Oke, kamu telah banyak berkompromi sama orang ini. Kamu banyak banget ngalah sama orang ini dengan segala egonya ya teman-teman. Oke, tapi kalau Sora lihat di sini, ada yang justru tidak menghargai atau tidak menghormati kamu ketika kamu mencoba berkompromi sama dia. Dia malah dalam tanda kutip memperlakukan kamu mungkin seenaknya, semena-mena, jadinya dikasih hati minta jantung gitu. Jadi ada perilaku dia yang kelewatan lah kalau bahasa Sora. Padahal kamu sudah berusaha untuk kompromi dan mengalah. Oke. Orang ini sekarang memilih untuk menahan perasaan dia yang sebenarnya masih kuat sama kamu. Gitu loh ya. Dia itu menahan gitu loh ya. Oke, orang ini sekarang baru menyadari kalau ternyata dia itu punya perasaan sama kamu, kalau ternyata dia sayang sama kamu, dan ternyata kalau kamu sakit dia juga jadi ikutan sakit. Ya, dia baru lebih memahami perasaan dia ketika dia mencermati, mengamati, dan merenungi lebih jauh. Orang ini berharap ya dia itu bisa mulai awal yang baru lagi sama kamu. Tapi kan Sora udah bilang banyak dari kalian yang kayak aduh aku ambil langkah dulu deh menjauh, aku mau tenangin diri dan hati. Oke. Orang ini tuh adalah seseorang yang salah satunya menjaga jarak sama kamu sebelumnya. Selain ada ego, padahal kamu sudah berkompromi, orang ini seperti susah untuk didekati, susah untuk dimengerti, menjauh dari kamu. Jadi kamu tuh kayak ngerasa capek dengan adegan harus terus ngejar-ngejar dia gitu loh. Sementara dianya kayak ngejauh. Jadi di sini ternyata otomatis ketika kamu berusaha dan dia menjauh kan pasti rasanya sakit ya. Tapi ternyata sekarang kamu yang jauhin dia sekarang juga jadi ngerasa sakit. Oke. Orang ini menyadari kalau sebelumnya dia itu kayak kurang bersyukur ya teman-teman. Sama bagaimana kamu itu menyayangi dia, mencintai dia, banyak kebahagiaan yang kamu kasih untuk orang ini. Tapi orang ini tidak menghargai lah sebelumnya. Oke, dan di sini sangat mungkin terlalu banyak perbedaan yang kamu tuh banyak berusaha untuk ngertiin dia, banyak berusaha untuk mahamin dia dan ngalah sama dia, tapi ya itu tadi yang Sora bilang, ego dia terlalu besar. Oke, kamu selama ini berusaha menjadi sosok yang selalu menjadi sosok yang mengayomi dia, ngalah sama dia. Tapi di sini ada komunikasi yang jadinya malah bermasalah gitu loh ya. Dan orang ini punya satu kebiasaan atau punya satu sisi di mana dia itu jenuh dan bosan. Dan sangat mungkin banget ketika dia jenuh dan bosan, mungkin aja dia berperilaku yang gak mikirin kamu lebih jauh. Gimana sih perasaan kamu, dianya kalau lagi bosen moody gitu ya, suka-sukanya dia gitu, atau dia melakukan hal-hal yang seenak-enaknya dia aja gitu loh ya, kalau yang Sora lihat di sini. Dan di sini kayak kamu jadinya mempertanyakan, orang ini sebenarnya sayang nggak sih sama aku? Kamu tuh sebenarnya sayang nggak sama aku? Sementara ada begitu banyak hal di antara kita, tapi aku mencoba mengalah.
Di sini ada masalah komunikasi. Jadi mungkin banget ketika dia berkomunikasi sama kamu, mungkin banget dia ngomongnya itu sesuatu yang bisa saja tajam, nyakitin kamu secara verbal gitu loh ya. Oke. Tapi sekarang orang ini jadi kayak dari perenungannya, dia bisa lihat sesuatu yang baru. Kalau ternyata kamu selama ini sudah menjadi seseorang yang berusaha terbaik yang kamu bisa. Kamu berusaha memahami sebisa-bisa mungkin yang kamu mampu. Orang ini melakukan segala pergerakan dia dengan diam-diam. Artinya orang ini pingin balikan, tapi semua pergerakannya dia lakukan secara diam-diam. Dan orang ini memang pingin menyelesaikan dulu sisi masalah di dalam dirinya dia. Sisi masalah mungkin dalam komitmen, sisi masalah dalam berkomunikasi, diri dia yang bisa labil gitu ya, berubah-ubah, perasaan dia yang kadang-kadang kamu jadi ngalamin susah untuk ngertiin dia gitu loh ya. Menyakiti kamu ternyata melukai dirinya sendiri. Oke. Di sini ada energi ya. Sekarang dia itu sangat-sangat sering keingetan terus soal kamu. Teringetan terus, termasuk keingetan bagaimana mungkin dia menyakiti kamu dengan perkataan atau perbuatan dia. Jadi energi perasaan merasa bersalah sendiri. Ya. Dia masih menyimpan energi harapan semoga hubungan ini tuh masih bisa diperjuangkan. Ya. Aku berusaha untuk tidak berpikir soal kamu, tapi pikiran aku terus-terusan kembali ke arah kamu. Dan dia baru menyadari selama ini kamu adalah yang terbaik yang pernah terjadi sama dia, dan kamu melakukan terbaik yang kamu bisa. Ternyata menjauhi kamu dengan sikap aku yang kekanak-kanakan, belum dewasa dan sebagainya, ternyata membuat dia menyadari kalau dia itu punya perasaan yang sangat kuat sama kamu. Orang ini punya banyak kesalahan sama kamu, yang dia tahu kalau dia harus minta maaf. Dan ada hal-hal yang belum selesai di antara kalian. Ada unfinished business. Ada yang masih gantung, ada yang masih belum clear, ada yang masih belum jelas. Dan orang ini mungkin banget ya, banyak gak sebelumnya berbohong sama kamu, mungkin gak terbuka sama kamu, dan banyak hal-hal yang ditutup-tutupin gitu loh ya. Sehingga kamu itu otomatis kan gak seneng ya, orang itu, sorry sebentar. Oke, jadi di sini ada sesuatu yang dia nggak jujur ya, yang sehingga ini sangat mungkin menyakiti kamu karena nggak ada orang yang suka untuk dibohongi ya pastinya teman-teman. Oke, dan di sini ada energi dari obsesi. Ternyata orang ini pun belum selesai terobsesi sama kamu. Dan sekarang dengan menyakiti kamu, harus jauh, atau ada urusan yang belum kelar, akhirnya malah menyakiti diri sendiri dengan perasaan bersalah, rindu, dan sekarang malah dia nyari-nyari kamu. Oke? Karena orang ini sudah banyak kontemplasi teman-teman. Banyak berpikir, banyak merenung, banyak merasakan. Ya, dari kontemplasi itu apa yang dia rasakan? Dia merasakan kalau dia itu butuh seseorang yang bisa dukung dia, butuh seseorang yang bisa support dia, dan dia itu masih dalam proses membangun dirinya sendiri. Dan ada energi dari kamu yang positif, yang hangat, yang sangat dia perlukan. Jadi dia ngerasa kayak kamu tuh bisa jadi seseorang yang bisa membangun, membantu, dan mendukung dia. Ya. Di sini ada situasi finansial dia juga yang masih naik turun ya teman-teman. Ya, sehingga mempengaruhi diri dia itu banyak yang nggak stabil. Tapi dengan perenungan ini menyadari perasaan dia ke kamu sedalam apa. Orang ini ingin rekonsiliasi, ingin kembali lagi, ingin mencoba kembali. Karena di sini dia merasakan energi dari twin flame atau soulmate yang sangat kuat ya teman-teman. Di sini ada energi dari soulmate yang sangat kuat, di mana ini adalah ada energi tarik menarik yang dia rasain.
Jadi namanya soulmate, kamu rasain apa, dia ikut rasain apa. Dia itu memilih untuk berbohong karena mungkin dia tidak siap untuk jujur sama kamu apa adanya ya. Di sini ada ketidaksiapan dia untuk jujur. Oke. Dan orang ini itu memang di satu sisi itu menyadari kalau dia itu tidak atau belum sepenuhnya siap untuk berkomitmen. Ya. Dan dia itu banyak selama ini berdenial atau berusaha menghindari perasaan dia sendiri sama kamu sebenarnya seperti apa. Tapi bayangan tentang kamu, mata kamu, pandangan kamu itu masih terus berada di dalam pemikiran dia, dan dia masih terkunci ya matanya ke kamu. Dan dia menyadari bahwa hati kamu tuh sangat tulus, hati kamu sangat murni, jadi sudah seharusnya dia tidak menyakiti kamu karena kamu benar-benar berusaha tulus dan mengerti dia. Ya. Orang ini sekarang ngalamin banyak perasaan tekanan menyesal dan bersalah, teman-teman. Oke. Dan di sini dia tahu bahwa dia bahkan tidak men-taking care dirinya dia sendiri, gitu ya. Ketika seseorang tidak men-taking care dirinya sendiri, dia tidak bisa men-taking care orang lain. Oke. Di sini ada energi sebenarnya dia tuh pesimis, skeptis kamu tuh masih bisa mau nerima dia karena sebenarnya kamu apa yang telah terjadi kan sudah benar-benar menyakiti ya. Di sini ada energi keraguan. Jadi sebenarnya ya dia menyadari kejadian kemarin itu sudah sangat-sangat fatal dan sudah sangat-sangat dalam tanda kutip benar-benar ini ya, benar-benar jadi turn point yang sangat penting. Tapi di sini dia menginginkan satu kebahagiaan. Oke, nasihatnya apa untuk kamu menanggapi atau menyikapi sikap dia yang seperti ini yang ingin kembali? Teman-teman, kamu coba renungin dulu benar-benar ya. Di sini kamu tanya dulu diri kamu sendiri, apakah kamu sudah siap menerima dia kembali? Apa sih yang paling bijak yang kamu mau untuk diri kamu sendiri? Di sini ada perenungan panjang, teman-teman. Ya, kalau memang kamu masih butuh untuk menyembuhkan dirimu, ya sudah, sembuhkanlah dirimu ya. Karena di sini memang kalau mau melepaskan itu memang benar-benar kalau surat di sini banyak yang kepingin sendirian ya. Kalau memang kamu masih butuh waktu, nggak apa-apa, nggak harus cepat-cepat. Kalau Sora lihat di sini ini masalah waktu. Kamu mau terima dia kembali pun nggak siap sekarang karena masih terlalu sakit, masih terlalu kecewa ya. Kembalikanlah teman-teman, yang penting maaf dia diterima karena kita memang harus memaafkannya. Tapi kalau memang kamu belum siap untuk terima kembali, nggak apa-apa. Kumpulin dulu kekuatan kamu, dan kalau memang kamu sudah ingin mengakhiri ya sudah. Tapi kalau Sora lihat di sini dia ada satu pemikiran yang lebih mendalam. Tapi kalau Sora lihat di sini kamu yang udah lebih kepada aku maafin Sora, tapi aku udah nggak mau, aku udah mau menyudahi. Kan kita nggak bisa paksa ya. Oke. Apakah kalau yang terpisah itu lebih baik untuk kalian? Mungkin ada keberhasilan dan lebih banyak kesuksesan kalau kamu pisah jalan sama dia. Jadi dia nyakitin kamu, dia pingin balikan sama kamu, tapi mungkin dari perenungan kamu pinginnya sendiri, nggak apa-apa. Kalau memang harus pisah jalan, kita kadang-kadang harus berpisah jalan ketika sudah tidak satu tujuan lagi. Tapi kalau Sora lihat di sini, karena kamu yang memilih untuk kayaknya kita ini deh, beda tujuan gitu ya. Yang penting ya kamu sudah memaafkan dia dan jelaskan sama dia baik-baik bahwa kita sudah terpisah apa ya, terpisah jurusan kayaknya. Nggak apa-apa, kamu memang harus memperbaiki diri kamu untuk diri kamu sendiri gitu loh ya. Kamu bilang gitu sama dia, dan kamu bilang aku pengen memperbaiki diriku untuk diriku sendiri. Jadi nggak apa-apa gitu. Yang penting sudah ada closing ya. Paling nggak ada kejelasan di closing lah, teman-teman. Ya jadi jangan udah ngegantung, dia datang tapi kamu masih ngegantungin lagi, nanti nggak kelar-kelar. Kapan Sora dia mau datang? Kalau Sora lihat di sini, ini dia kalau mau datang itu dia segera, tidak lama lagi. Dalam beberapa bulan, Sora lihat dari kartu-kartu ini kurang dari 6 bulan sudah ada pergerakan. Jadi kalau dia datang ya sudah, selesaikan lalu lanjutkan masing-masing. Tapi bukan didiemin, ngegantung dan gak jelas ya. Saran dari kartu Sora. Aquarius, Gemini, Taurus, Cancer, Leo, Aquarius, dan Leo lagi, dan Virgo. Karena kan yang namanya
nggak kelar tuh nggak enak gitu ya. Silakan dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Dan yang kepingin beli gelang kupu-kupu, cincin kupu-kupu untuk energi cahaya. Lalu yang di sini ada gelang kupu-kupu untuk menarik energi cinta kasih dan positivity, kesembuhan. Lalu kalung ya. Di sini untuk teman-teman yang mau untuk melepaskan trauma-trauma berulang, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot, atau yang kepingin personal reading juga ada di sana. Ya, buat yang mau-mau aja ya, kalau kata Cimehong. Berhubung masih ada dan masih bisa dipesan. Oke, alfabetnya I, Y, U, B, L, L, G, G, J, Z, Y, E, K, F, O, N, K, D, dan J. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet sini. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa main ke channel kedua Sora di Miss Hana Sora. Buat kekurangannya minta maaf. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.